Mas. Selamat malam, Mas. Bagaimana kabarnya Mas Ahmad? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Ya. Alhamdulillah ya, Mas. Baik, Mas Ahmad. Ini pertemuan kedua ya, Mas ya. Mas, minggu lalu kan kita sudah perkenalan, Mas Ahmad juga menceritakan permasalahannya Mas Ahmad. Di minggu kedua ini, kira-kira kalau boleh tahu bagaimana perkembangannya, Mas? Apakah bisa diceritakan sama Mas Ahmad? Ya, di minggu kedua ini perkembangannya belum banyak sih, Mas. Ya kadang saya masih ngerasa kesulitan, resah gitu karena tugasnya itu banyak gitu. Dan ini lebih banyak dibandingkan ketika tatap muka sih. Ya mungkin ada faktor saya juga sudah mulai semester atas sih, cuman ya mungkin saya harus belajar untuk lebih memanage waktu dan memanage stres mungkin gitu ya, Mas. Baik, Mas Ahmad. Oh iya, kalau boleh tahu berarti sekarang Mas Ahmad udah semester akhir ya? Ya belum saya masih semester 6, Mas. Ini masih tingkat 3, cuman kan udah tugasnya mulai banyak dan mulai berat ya gitu. Baik, Mas Ahmad. Kira-kira kalau Mas Ahmad bersedia, bisa diceritakan kembali nggak secara spesifik permasalahan Mas Ahmad itu seperti apa? Iya, Mas. Jadi gini, Mas, saya itu waktu awal pandemi itu kan kuliah online gitu ya, kuliah secara online, habis itu mulailah adaptasi nih yang tadinya kuliahnya tatap muka sekarang lewat Zoom, lewat Meet gitu, dan itu menurut saya sangat tidak efektif. Nah, itu dari beberapa faktor sih menurut saya gitu, mengenai misalnya, ketika Zoom itu, kadang terkendala masalah sinyal karena kan, nggak semua dari kami itu, dari kita mahasiswa itu, memiliki tinggal di daerah yang sinyalnya baik ya, Mas, itu. Kemudian dari sisi, kuantitas Zoom-nya juga itu, pertemuannya itu dari Bapak Ibu pengajar itu dosen menurut saya masih kurang gitu ya, karena, eee, kita sebenarnya butuh sekali penjelasan tambahan dari materi yang dijelaskan. Walaupun sebenarnya ada beberapa, walaupun sebenarnya juga, eee, ada beberapa Bapak Ibu dosen yang, eee, rutin dan setiap minggu gitu, eee, setiap minggu tetap mengajar kami seperti tatap muka gitu, tapi ada juga yang tidak gitu. Dan menurut saya, eee, ya saya berterima kasih tentu yang Bapak Ibu dosen masih setiap minggu mengajar dan apa, memberikan materi kepada saya gitu. Nah, permasalahannya itu tugasnya juga banyak gitu, Mas. Jadi tugasnya lebih banyak dibanding ketika kuliah tatap muka gitu. Bisa dibayangin misalnya kita ada 9 mata pelajaran gitu, 9 atau 10 ya, itu setiap dosen setiap minggu ngasih tugas gitu. Nah, itu cukup menguras waktu gitu, cukup menguras waktu. Di awal-awal pandemi saya jujur aja, ngerjainnya itu ya niat sekali gitu. Cuman lama-lama ya saya maksudnya tetap niat, cuman, eee, mungkin lebih harus bisa me-manage gitu loh.
Jadi nggak seperti dulu yang benar-benar dari pagi gitu ya sampai sore gitu ngerjain. Sekarang udah mulai berkurang. Nah itu menurut saya cukup stres karena saya juga sebenarnya punya rencana yang lain untuk dikerjakan dan itu kegiatan-kegiatan yang lain juga dan itu kadang harus terbengkalai gitu loh, Mas. Baik Mas Ahmad, berarti Mas Ahmad mengalami ini ya, rasa beban tugas dari sekolah itu terlalu banyak. Namun dari tingkat segi belajarnya, Mas Ahmad itu sebenarnya ingin memanage gitu ya Mas ya. Ingin memanage, tadi Mas Ahmad bilang ingin memanage agar pekerjaan-pekerjaan lain juga bisa terpegang ya Mas ya. Iya benar sekali. Baik Mas Ahmad. Berarti dalam artian dari di awal pandemi itu Mas Ahmad merasa semangat. Nah, dari semangatnya Mas Ahmad itu, tapi ada ini sisi negatifnya seperti Mas Ahmad itu tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain, ya kan Mas? Dan Mas Ahmad itu ngerasa terbebani karena dikiranya sekolah daring itu, kuliah daring itu bahwa akan sebentar saja sehingga Mas Ahmad itu nggak menyangka bahwa ini tuh akan panjang efeknya gitu ya Mas. Dan Mas Ahmad juga ingin melakukan atau hal yang ingin dilakukan Mas Ahmad yaitu dengan cara memanage waktunya Mas Ahmad agar pekerjaan-pekerjaan lain bisa dipegang sama Mas Ahmad. Perlu diketahui ya Mas Ahmad ya, jadi sebenarnya dari pembelajaran daring ini itu tuh memiliki sisi positifnya. Dari sisi positifnya itu tuh Mas Ahmad bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti bisa membantu orang tua, belajarnya tidak merasa membosankan walaupun dalam tanda kutip statusnya Mas Ahmad itu ya bukan di semester 1, semester 2, semester 3 gitu. Jadi mata kuliah yang diberikan Bapak Ibu guru sebenarnya jika di kuliah offline juga sama mungkin di Indonesia sendiri kuliah daring itu baru dilaksanakan jadi belum sepenuhnya itu berjalan dengan lancar sehingga masih banyak percobaan-percobaan. Jadi dari Mas Ahmad sendiri bisa ini jangan jangan diturunkan gitu loh. Maksudnya jangan diturunkan dalam tetap Mas Ahmad harus tetap semangat kayak awal pandemi gitu. Maksudnya dalam mengerjakan tugas-tugas tetap semangat karena di sisi lain jika Mas Ahmad ini nantinya belajar dengan semangat, mengerjakan tugas dengan semangat, tidak menurunkan agar bisa mengerjakan tugas-tugas lain, itu tuh nanti Mas Ahmad bisa terbiasa setelah Mas Ahmad mengalami ini loh, dunia kerja. Dan di dunia kerja sendiri, jika nanti diterapkan sistem kerja online atau misalkan daya lemburnya itu dilakukan di rumah, jadi Mas Ahmad itu sudah terbiasa. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah mulai menerapkan gitu Mas, generasi 5.0 gitu Mas. Sehingga dari Mas Ahmad sendiri harus semangat ya Mas ya. Jangan diturunkan
tingkat belajarnya tetap harus semangat kayak awal-awal pandemi. Nanti juga insya Allah hasilnya bisa membanggakan kedua orang tua Mas Ahmad gitu. Kalau misalnya nanti dengan istilahnya seperti awal pandemi dan saya akhirnya nggak bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain atau aktivitas yang lain, itu cara menyiasatinya gimana ya Mas? Nah, cara menyiasatinya yaitu Mas Ahmad kalau boleh tahu pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan apa aja ya Mas? Seperti apa? Ya sebenarnya kan ini saya juga tinggal di rumah selama pandemi gitu ya Mas. Jadi tentu saya sama bapak ibu gitu. Tentu nggak enak kalau misalnya di rumah diam-diam aja gitu ya. Tentu harus bantu, dimintain untuk tolong ini, dimintain untuk itu gitu. Terus juga jujur saya kan untuk melepas stres saya butuh untuk ketemu teman gitu. Ketemu teman, ngobrol-ngobrol gitu sama teman. Nah, itu juga perlu waktu gitu. Selain itu juga saya juga ingin memulai usaha, tapi kan belum ya, akhirnya sudah jadi tapi akhirnya ya terbengkalai, akhirnya ya saya stop, saya lanjutkan kuliah dulu gitu. Baik Mas Ahmad. Ini kan Mas Ahmad tadi juga bilang katanya memanage gitu. Dalam artian jika Mas Ahmad bisa memanage, apakah Mas Ahmad melakukannya dengan menulis jadwal gitu? Nah, itu kadang-kadang aja sih saya lakukan. Kadang iya, kadang enggak gitu. Saya menulis to-do list apa yang harus dilakukan gitu. Baik Mas Ahmad. Jadi tadi Mas Ahmad bilang katanya pembelajaran daring itu Mas Ahmad itu pas di rumah jika ada pekerjaan rumah seperti ingin membantu orang tua itu disuruh itu ngerasa nggak enak. Nah posisi di sini pembelajaran daring itu Mas Ahmad apakah sebelumnya sudah pernah mengkomunikasikannya dengan Bapak Ibu guru jika misalkan Bapak atau ibunya Mas Ahmad terkait jadwal kuliahnya Mas Ahmad gitu? Apakah Ya bisa? kan sebenarnya pernah ada forum gitu dengan misalnya forum apa waktu itu ya dengan Bapak Ibu dosen ya tentu ada yang kebetulan saya waktu itu mau menyampaikan ternyata sudah disampaikan gitu untuk tugas-tugasnya banyak sekali gitu. Jadi waktu itu sudah ada yang mewakili untuk ibu dosen gitu atau bapak dosen untuk menyampaikan gitu. Untuk Mungkin ini berbicara. ini juga beberapa teman yang lain juga merasakan sih kalau menurut saya, Mas. Nah, iya Mas. Jadi kuliah daring itu kan nggak cuman ini ya, dalam artian mohon maaf nih Mas, Mas Ahmad saja yang merasakan, tapi seluruh siswa-siswi juga mahasiswa-mahasiswi Indonesia juga merasakan beban tugas. Mungkin dalam artian pembelajaran daring ini belum terbiasa, namun ada sisi positifnya, Mas, gitu. Dalam artian sisi positifnya mahasiswa itu atau siswa itu bisa lebih kreatif gitu, dalam sekolahnya atau dalam kuliahnya itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya disukai gitu atau bisa membantu kedua orang tua walaupun kan itu fleksibel Mas berbeda dengan kuliah offline. Kalau kuliah offline kan kita harus datang ke halo Mas, apakah suara saya terdengar? Halo Mas. Saya mendengar suara Mas Saiful. Mas Saiful Baik. dengar nggak? Dengar. Mohon maaf Mas, tadi soalnya di layar saya Mas Ahmad
nggak bergerak gitu, masih putus-putus. Baik, saya ulangi Mas. Jadi dari sisi keadaan itu bukan, mohon maaf ya Mas, bukan hanya Mas Ahmad yang merasakan, tapi seluruh siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi Indonesia itu merasakan suatu kondisi di mana mereka itu harus belajar secara mandiri gitu. Belum, dalam artian sistem pembelajaran daring ini belum terbiasa atau belum efektif karena ini perdana dilakukan. Sehingga sebenarnya tujuan-tujuan dari sekolah daring itu, pemberian dari Bapak Ibu guru itu himbauan untuk mahasiswa atau siswa-siswinya itu untuk tidak berpergian keluar rumah sembarangan dikarenakan masih ada penyakit COVID-19, dan pembelajaran daring itu juga bisa memunculkan kreativitas baru untuk mahasiswa atau siswa-siswi baru yang sekiranya ia ingin sukai, namun perbedaannya dari sekolah offline itu kan monoton Mas, hanya dilakukan di ruangan saja, di ruangan kelas atau di gedung gitu kan. Nah, berbeda sama kuliah offline. Jadi Mas Ahmad juga harus bisa melihat dari sisi positifnya juga gitu, dan nggak cuma Mas Ahmad aja kok, dan tadi saya juga bilang untuk Mas Ahmad, untuk selanjutnya apakah Mas Ahmad sudah melakukan komunikasi dengan bapak ibunya Mas Ahmad terkait jika contohnya misalnya Mas Ahmad itu lagi kuliah nih, lagi ada Google Meet, apakah bapak ibunya menyuruh untuk melakukan pekerjaan ini atau bagaimana Mas? Kadang iya, kadang enggak, Mas. Itu tergantung pentingnya atau enggak yang pekerjaan gitu ya, Mas, gitu. Cuman Baik Mas ya Ahmad. emang sebagian besar orang tua mengerti sih, cuman saya yang ngerasa nggak enak sendiri gitu loh, Mas. Baik Mas Ahmad. Berarti dari situ ya Mas ya, mungkin Mas Ahmad bisa mengkomunikasikannya lagi kepada kedua orang tuanya Mas Ahmad, dan Mas Ahmad ini menganggap kuliah daring ini seperti kuliah offline saja Mas, gitu. Dalam artian mungkin suasananya saja yang berbeda Mas, dan Mas Ahmad juga bisa mengkomunikasikan kepada teman-teman. Kan di kuliah itu ini Mas, apa namanya, sudah terjadwal juga lah. Dan tadi juga Mas Ahmad katanya sudah kadang-kadang menjadwal atau menulis kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan. Dan itu menurut saya itu hal yang bagus Mas, gitu. Jadi untuk kedepannya dari permasalahan tersebut, hal apa yang ingin Mas Ahmad inginkan dari sesi konseling ini, Mas? Ya, berarti kalau gitu sebenarnya saya menginginkan, adanya istilahnya tuh pandangan gitu, pandangan baru yang mungkin selama ini saya belum ketahui, dan kalau menurut saya baik ya bisa diterapkan gitu. Bisa diterapkan, dan tadi juga udah dikasih tahu gitu, ada beberapa poin yang penting yang mungkin bisa diterapkan untuk, eee, besok saya untuk mengatasi masalah saya berikutnya gitu, Mas. Hmm. Baik Mas Ahmad, terima kasih banyak ya Mas Ahmad atas waktunya sudah mampir atau datang ke sini lagi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Mas Ahmad kedepannya lebih baik lagi ya Mas ya. Iya, Mas, Oke. terima kasih juga atas saran-sarannya, atas ya insight-nya gitu. Baik Mas. Ya. Apakah ada yang ingin diceritakan lagi Mas? Sepertinya cukup, Mas. Nah, baik Mas Ahmad.
Jika tidak ada hal yang ingin diceritakan lagi, sesi konseling ini saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan di hati Mas Ahmad. Saya minta maaf ya Mas, dan saya ucapkan terima kasih atas ketersediaannya Mas Ahmad. Ya, terima kasih juga Mas Saiful. Ya, selamat malam Mas. Malam Mas.